Hai, halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, hari ini tanggal 2 Maret 2022. Sebelum saya memberi sapa dan salam, saya ingin mengucapkan selamat datang ada Bapak Ibu sekalian dan juga saya lihat di sini ada Ibu Meli. Hai, Ibu Meli, Cimeli, apa kabar? Tuhan memberkati. Ya, damai sejahtera Tuhan, Tuhan memberkati. Iya, hari ini ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Umur panjang, bahagia, sehat selalu. Jadi Bapak Ibu yang sudah bersama-sama dengan kami ada Santi, ada Pak Yafet, ada Bu Susanti Tamsir, ada Ibu Riniwati, ada Pak Gembala, Ibu Gembala, Ibu Tanyeni. Nah, ini hari ini kita ada jemaat yang berulang tahun, Ibu Meli. Cimeli, selamat ulang tahun sekali lagi. Berkat Tuhan mengalir atas hidupnya Bu Meli. Meli, Victor, keluarga besar Ibu Meli di dalam anugerah penyertaan Tuhan. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat ulang tahun, berkat Tuhan berkelimpahan, sehat tubuhnya, kuat jiwanya, dan rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan. Tentu kami sampaikan salam dan ucapan ulang tahun juga dari Bapak Gembala, Ibu Gembala pada Cimeli ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Baik, saya sapa dan salam yang hadir bersama-sama dengan kita di ibadah tengah minggu ini ada Santi Susilowati. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati ya Santi ya, Santi dan keluarganya ya di dalam anugerah Tuhan. Pak Yafet juga, shalom Pak Yafet, Ibu Tanyeni, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oma Susianti Tamsir, anak cucu menantu disertai oleh Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir atas kehidupan Oma ya, sehat selalu Oma ya, damai sejahtera. Salam buat orang-orang yang ada di rumah Oma, Tuhan memberkati, dimanapun Oma berada, Oma jadi berkat ya. Ibu Riniwati, shalom, Jonggol, Tuhan memberkati Jonggol, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, bahagia, kebaikan, menyertai Ibu Riniwati dan keluarga ya, di dalam anugerah Tuhan yang terbaik Tuhan berikan kepada kita sekalian. Pak Gembala, Ibu Gembala, apa kabar? Sehat-sehat ya, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih doa-doanya, doa-doa Bapak dan Ibu Gembala, dan kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala untuk anak, cucu, menantu. Tuhan berkati semuanya. Pak Gembala, tetap semangat. Kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Dan di bulan ini kita saat punya tema baru, tema yang menguatkan dan meneguhkan kita sama-sama ya. Hai Ibu Ritawati Sutrisno di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan ya. Keluarga besar, anak cucu menantu diberkati oleh Tuhan ya, di dalam anugerah Tuhan. Ibu Tanyeni juga shalom Ibu Tanyeni. Salam ya buat anak-anak Ibu Tanyeni ya. Damai sejahtera Tuhan. Shalom juga buat Ibu Sueng, apa kabar? Tuhan memberkati Ibu Sueng, Tuhan memberkati Pak Acit, memberkati anak cucu menantu. Saya juga dilihat di sini ada Pak Alex Pardede. Hai Pak Alex Pardede, rekan saya sesama hamba Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan menyertai. Shalom juga buat Pak Joni Darmawan. Hai Pak Joni, apa kabar? Damai sejahtera Tuhan ya. Pak Joni dalam anugerah Tuhan. Santino juga dalam anugerah Tuhan. Ibu Amelia juga dalam anugerah Tuhan ya. Diberkati anak cucu menantu. Ibu Sueng, Agus. Hai Agus, apa kabar Agus? Agus, Tuhan berkati Agus ya, damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan mulai ibadah Ita ini. Mari saya juga mau mengajak Bapak Ibu sekalian persiapkan hati kita. Persiapkan juga Alkitab kita. Kita mau bawa Alkitab kita mau bawa untuk baca bareng-bareng, baca sama-sama kan ada kekuatan di dalamnya. Hai Ibu Christine Selan, hai Pak Alexander Selan, apa kabar? Damai sejahtera Tuhan ya menyertai Bapak dan Ibu Christopher dan Krisilia diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Halo Ibu Gioklan, Oma Gioklan, damai sejahtera Tuhan menyertai Oma Gioklan. Tuhan memberkati, damai sejahtera. Anak cucu menantu diberkati oleh Tuhan di dalam damai Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Shalom juga Pak Victor, aman Ibu Icu, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau memberi sapa, ada 3 rekan saya yang secara bersama-sama di sini. Pak Redikson Sidabalo, apa kabar? Shalom, shalom hambanya. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan. Ini dosen saya, ya, damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan melimpahi Pak Redikson. Pak Redikson, kita punya kerinduan untuk bisa sama-sama beribadah kembali Pak Redikson ya. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian. Haleluya.
Bapak Ibu sekalian, mari sebentar kita akan masuk dalam beribadah. Ini sudah 19.01, sudah 1 menit. Tapi kami masih memberi sapa dan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Oh ya, perlu disampaikan, mungkin yang ada yang baru pertama ya, yang baru masuk ke dalam ruangan ini beberapa menit yang lalu, Cimeli hari ini ulang tahun. Nah, Bapak Ibu bisa ucapin selamat ke beliau, mungkin sudah di chat lewat WA, tetapi di dalam chat room ini pun, di dalam Zoom ini pun Anda bisa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Cimeli. Tentu doanya kita adalah panjang umur, sehat selalu, bahagia, penuh kuasa Tuhan, penuh anugerah Tuhan, penuh kelimpahan, ya. Puji Tuhan. Pak Victor, Ibu Icu, anak cucu menantunya disertai Tuhan. Hai Pak Herman Rikanto, apa kabar? Pak Herman, dalam anugerah Tuhan ya, kami menyapa dan memberi salam. Shalom kepada keluarga Pak Herman. Damai sejahtera Tuhan mengalir hari ini. Tuhan hadir dan kita dapat rasakan bersama-sama. Pak Herman, Tuhan berkati ya. Anak cucu menantu disertai oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sudah waktunya, jamnya kita untuk beribadah. Bapak Ibu, nanti kita akan bersama-sama berdoa karena kami baru masukkan nama-nama list di dalam nama-nama doa kita yang akan kita sertakan di dalam bulan Maret ini. Yang sakit tidak sakit pun kami sertakan di dalam doa. Tetapi memang kami tidak dapat menyebut satu-satu namanya. Tolong dibantu karena ada beberapa slide di belakang ini. Coba Yun, ada beberapa slide, mundurin ke belakang. Jadi kami mau mengajak jemaat kita proaktif pada hari-hari ini karena yang namanya. Bapak Ibu, tunggu sebentar, saya lihat dulu ya. Sabar. Oke, bentar. Nah, udah kelihatan nama-namanya. Bapak Ibu, nama-nama yang kita cantumkan di sini besok kita update lagi karena pasti ada updatean lagi. Satu slide tidak cukup, coba dihapus. Bukan dihapus, sorry. Di close gambarnya saya. Video saya dihapus. Nah, ada nama-nama seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, nama-nama yang kita cantumkan ini nanti akan kami bawa dalam doa. Tetapi saya meminta dalam doa Anda, nanti ketika saya minta, mari angkat tanganmu. Lepaskan perkataan berkat bagi orang-orang ini. Lepaskan perkataan berkat. Mungkin Anda tidak perlu melihat, tidak perlu melek, merem aja, tetapi angkat tanganmu dan ucapkan perkataan berkat dalam nama Yesus. Kami mengaminkan yang baik terjadi, yang baik di dalam hidup mereka. Kalau mereka sakit disembuhkan, kalau mereka dalam pergumulan Tuhan jawab mereka, kalau mereka di dalam permasalahan Tuhan beri jalan keluar. Haleluya. Ini yang akan kita doakan. Jadi Bapak Ibu nanti saat kita berdoa, angkat ya tanganmu dan arahkan hatimu. Baik, kita akan mulai pada malam hari ini dan bawa hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Naikkan pujian ini. Tapi mari kita mau tundukkan kepala terlebih dahulu. Kami berdoa pada malam hari ini di ibadah tengah minggu. Ada kuasa hadirat Tuhan mengalir atas kami. Dan kami bawa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Mari kuduskan perangkat yang kami pakai. Mari kuduskan kami, ruangan yang kami gunakan, hati kami, mata kami, telinga kami. Tuhan kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah ini bukan hanya sekedar perkumpulan biasa, bukan hanya online biasa, tetapi ada kuasa daripada surga mengalir buat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, mari nyanyi bersama-sama, selain yang terbaik, yang harum dan sejati.
penyembahanku. Sama-sama katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kamu, Yesusku, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, mari sembah Dia, haleluya, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kamu. Sama-sama berseru, Yesusku, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari sembah, oh mari sembah, mari angkat suaramu, mari tinggikan namanya, mari besarkan Yesus Kristus Tuhan. Mari sembah Dia. Jangan ada yang berdiam diri dimanapun engkau berada, di dalam ruanganmu, mungkin di dalam mobilmu atau di dalam perjalananmu. Jika itu masih mungkin, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, oh haleluya, oh mari sembah. Ya laba 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 syaba laba 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 laba. Haleluya, oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh mari sembah, angkat suaramu, agungkan Dia. Angkat suaramu, biarkan rohmu menyembahnya. Engkau layak ditinggikan Tuhan Yesus, Engkau layak disembah. Haleluya.
Bapak Ibu sekalian. Mari sembah dia, dia layak ditinggikan dan dia layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dari setiap kita mulai bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ibadah ini Tuhan. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari Tuhan lewat ibadah ini rohani kami dibangun. Rohani kami semakin dikuatkan Tuhan. Hidup kami semakin berdampak. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan mengalir di dalam hidup kami. Ini ibadah kami. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam damai, dalam anugerah, dalam kasih sayang Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masuk di bulan Maret. Dan bulan Maret ini sudah beda topik lagi Bapak Ibu. Tapi kita mari baca firman Tuhan dan kebenarannya, kita mendapatkan kekuatannya. Mari buka Alkitab kita Bapak Ibu. Kita akan berbicara di bulan Maret, sepanjang bulan Maret ini kita akan berbicara tentang yang namanya hati yang menyembah. Haleluya. Bapak Ibu, hati yang menyembah apa sih? Apa maunya Tuhan buat kita? Dan kita mau belajar di sini ya Bapak Ibu ya. Menyembah. Menyembah, penyembahan, sembah. Seringkali kita dengar, bahkan tadi saat saya dari WL membawakan puji-pujian, saya menarik Bapak Ibu sekalian untuk apa? Supaya kita sama-sama menyembah Tuhan. Angkat suaramu, berikan hatimu, dan bawa suaramu, tinggikan Tuhan. Kita mau belajar hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita sama-sama pelajari. Kenapa kami mengambil tema seperti ini? Coba bayangkan, pandemi sudah berjalan dan hari ini nyaris genap berapa tahun? 2 tahun ya, nyaris genap 2 tahun. Kita nggak bisa beribadah lagi, dan kalaupun kita beribadah di gereja yang sudah kita laksanakan, kita tidak bisa seperti dulu lagi Bapak Ibu. Kita memang masuk berubah sedikit, ibadahnya dipercepat, lagunya juga berubah, tapi saya mau bilang, kalau itu di gereja kita masih bisa nyaman. Tetapi ketika kita beribadah online, hati-hati Bapak Ibu, sering kali kebanyakan daripada kita tidak fokus di dalam ibadah di dalam online. Memang kalau kita bilang memang beda ya rasanya ya. Iya, berbeda dengan ibadah onsite, kita tetap muka, kita bisa merasakan. Tetapi saya mau sampaikan begini, mau ibadah online, mau ibadah onsite, mau tatap muka ataupun apapun, hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Saya mau pastikan itu, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan tidak istilahnya ketika kita nyanyi atau apapun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah masalahnya apakah hati kita ini terkoneksi dengan surga? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita berpikir gini, kalau nggak ada di dalam ruang ibadah, kalau nggak ada full band, kalau nggak ada sound system yang mantap, kalau mungkin kedengaran suara kresek-kresek ini itu, mungkin saya masih bisa ngeliat sebelah kiri kanan, jadi nggak konsentrasi Pak Petrus. Lebih enak datang ke ibadah gereja. Benar, saya mesti katakan lebih enak di gereja. Tetapi di dalam ibadah seperti ini yang kita bisa panjatkan, kita memanjatkan doa syukur kita ke hadapan Tuhan. Kalau hatimu dan hatiku terkoneksi dekat dengan sorga, online tidak online, begitu Bapak Ibu mendengarkan pujian dan Bapak Ibu bilang, Tuhan Engkau sungguh baik, langsung hati ini terkoneksi sama sorga. Gak usah tunggu pemanasan lagi, warming up lagi, tetapi rohmu langsung nyamber, dus. Seperti apa? Seperti roh yang ibaratnya api dengan minyak, dan kita yang api ini langsung nyamber Bapak Ibu. Gak usah tunggu putar lagu 2-3 kali dulu, muter lagi kita nyanyi haleluya ini, di slowin. Saya mau pastikan bahwa Bapak Ibu kalau hatinya berpaut dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau di rumah, mau dimanapun, atau mungkin saya mau sampaikan gini, jangan-jangan ada di antara kita yang sedang hari ini sedang isoman. Dan saya mau sampaikan di tengah isoman pun engkau berada, engkau sedang tidur, engkau sedang dalam keadaannya tidak enak badan, saya mau sampaikan hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, dan engkau angkat tangan. Tuhan jamah hidupku, Tuhan ada di situ. Dan kita mau bicara tentang ini Bapak Ibu.
Jangan sampai ibadah online hilang di sininya. Oleh sebab itu kami memacu kembali, Bapak Ibu, ayo kalau ibadah online saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, buru-buru memuji Tuhan, jangan di skip, jangan tunggu dulu belum firman, nanti dulu, gampang masih. Kita tidak boleh berpatokan seperti itu. Justru memuji dan menyembah Tuhan itu menghadirkan kuasa, menarik kuasanya dengan amat sangat luar biasa. Perhatikan, kita akan baca tentang yang namanya pujian, penyembahan, dan persembahan. Dan apa yang kita bawakan, hati yang menyembah Tuhan, apa yang Tuhan perkenankan atas ini. Amin. Mulai masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat berbicara perikop ini tentang Kain dan Habel. Mari kita baca sama-sama ayat 1-7. Kejadian pasal 4 ayat 1-7. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adiknya Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan itu dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Haleluya, puji Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Kita telah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di zaman itu ada Kain, ada Habel, anak-anak dari Adam dan Hawa. Kita membaca bahwa di ayat-ayat yang kita temukan di sini, bahwa di ayat yang kedua firman Tuhan bilang seperti ini. Di ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tidak ada yang mengajarkan, Bapak Ibu, tidak ada yang mengajarkan, karena mereka adalah manusia-manusia pertama di dalam dunia ini. Tidak ada yang mengajarkan bagaimana cara mempersembahkan, bagaimana caranya membawa persembahan, bagaimana caranya menyenangkan Tuhan. Itu tidak ada. Tetapi saya sangat meyakinkan bahwa ada peran Adam dan Hawa sebagai orang tua memberi mereka masukan atau bantuan. Tetapi juga bisa berdasarkan dari apa? Hikmat yang mereka dapatkan. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa Kain mempersembahkan. Tetapi ketika Bapak Ibu membaca di ayat keempat ini, di ayat ketiga ini, setelah beberapa waktu lamanya apa? Berarti Kain menabur dan menghasilkan tanah itu. Tanah yang dimana Tuhan juga pernah kutuk tanah itu supaya apa? Mengeluarkan duri dan akan sukar. Tetapi ketika kita membaca Bapak Ibu, tanah yang dihasilkan, tanah yang dikerjakan oleh Kain menghasilkan. Di ayat yang ketiga tidak salah tulis. Karena kita selalu berpikir begini. Persembahan Habel diterima Tuhan karena apa? Wangi. Persembahannya Kain ini nggak diterima karena kita kalau diajarin sama guru-guru sekolah minggu dibilangnya karena busuk, sayurnya busuk, wortelnya busuk, semuanya busuk. Saya sangat yakin Bapak Ibu, kalau yang busuk ada bisa jadi tidak dibawa. Tetapi ayat ketiga ini menyatakan sesuatu hal yang perlu kita pelajari. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan. Apa sama-sama bilang? Sebagian. Sedangkan kita mempelajari Bapak Ibu, kalau kita sebagai persembahan yang Tuhan maukan adalah persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mempelajari di ayat ketiga ini, Kain mempersembahkan sebagian. Sebagiannya lagi kemana Bapak Ibu? Perlu kita pikirkan sebagiannya lagi kemana. Tentu ada yang tidak dipersembahkan. Inilah yang namanya ketidaktulusan. Persembahan itu harus dibawa, persembahan itu harus kita berikan kepada Tuhan. Penyembahan kita pun harus kita lakukan dengan tulus. Ini bukan bicara soal uang Bapak Ibu. Kita berbicara bukan soal gift.
Tuhan tidak butuh yang namanya uang kita. Tetapi Tuhan butuh ketulusan hati kita. Apa yang dilakukan oleh Kain, apa yang dilakukan oleh Habel berbeda. Yang Habel persembahkan adalah yang kesayangannya, yang sulung. Kalau kita membaca bahwa ada sesuatu yang sulung, Bapak Ibu, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya kesukaan Tuhan. Tidak ada yang ditahan oleh Habel. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu, kita jangan sampai kita adalah menjadi orang-orang yang menahan bagiannya daripada Tuhan. Apa itu? Termasuk hati kita yang menyembah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang perlu dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengar baik. Kata sebagian di sini adalah sesuatu yang ditahan. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, ya sebagian aja ya Tuhan hidup saya. Kalau saya mau mempersembahkan kepada Tuhan, ya sebagian aja. Kalau saya mau memberikan hati saya buat bertobat untuk Tuhan, ya sebagian aja. Maka kita sudah menjadi kain-kain di akhir zaman ini yang hanya memberikan sebagian hati, hidup, bahkan jiwa kita ke hadapan Tuhan. Hidup kita ini seperti persembahan di hadapan Tuhan. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lagi sekolah minggu, kita dapat gambarnya apa? Gambarnya Habel itu persembahannya, asapnya naik Bapak Ibu. Ya, asapnya naik. Terbakar habis. Sedangkan yang Kain redup asapnya, belok. Ya, belok dia. Ada sayur-sayur yang tidak terbakar, masih kelihatan hijau, apa segala macam ada di situ. Nah, ini dia yang sebagian ini. Orang-orang yang hatinya diberikan sebagian untuk Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh, inilah yang berbahaya pada hari-hari ini. Jika engkau mau memberikan hatimu dengan sungguh-sungguh, bawalah hatimu sungguh-sungguh kepadanya, berikanlah hidupmu sungguh-sungguh kepadanya, dan jangan engkau bertobat jangan engkau bertobat setengah-setengah, tetapi engkau bertobat dengan kesungguhan hatimu. Sekali lagi saya ulang, kalau bertobatlah dengan sungguh-sungguh, segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, bawalah hatimu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti kita membaca di dalam Alkitab bahwa Tuhan suka dengan persembahannya Habel. Tuhan mengindahkannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi ketika Tuhan mengindahkan persembahannya daripada Habel? Ini bukan hanya sekedar bilang pemberian gift. Tetapi dari hatinya Habel yang paling dalam, Habel bilang sama Tuhan, kurang lebih, aku mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan beri. Aku mengucap syukur kalau sampai hari ini aku masih hidup. Aku mengucap syukur kalau aku masih bisa bernafas. Itu semua karena Tuhan. Tapi kalau kita dengan setengah hati datang ke hadapan Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan, maaf ya, sudah terburu-buru. Ini udah berapa nih lamanya? Aduh, biasa kalau khotbah di online 1 jam udah was-was ya. Ibadah 1 jam di online lebih dikit aja sudah was-was hati kita. Padahal sesungguhnya hati kita sedang haus-hausnya akan Tuhan. Memang tidak nyaman Bapak Ibu untuk lihat HP terus-terusan. Oleh sebab itu saya juga menyarankan dari tempat ini, saya juga belajar dari dokter yang saya ketemu sama dia. Jangan lihat HP terus, dibilang begitu. Sesekali merem, pejemin mata kalau kamu bekerja di depan komputer. Istri saya ngingetin terus ini. Ya, kamu coba lihat, arahkan pandanganmu ke tempat yang lain yang lebih jauh. Stop dulu, jangan terlalu sering ngelihat monitor. Nah, hari ini kalau saya khotbah, saya cuma menghadapi satu kamera webcam. Saya tidak menghadapi yang namanya monitor. Biasanya saya menghadapi monitor. Monitornya ada di sebelah situ. Ya, karena apa? Monitornya tidak baik buat mata saya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, ayo hari ini ketika kita juga datang ke hadapan Tuhan, bawa hatimu sungguh-sungguh. Kita bisa tergoda Bapak Ibu saat kita lagi ibadah, kita bisa buka WA yang lain, ini yang lain, karena di dalam Facebook Live, setahu saya ya Bapak Ibu, kita masih bisa on nyala terus loh Bapak Ibu. Tetapi bahaya kalau menurut saya. Ayo arahkan hatimu untuk mendengar firman Tuhan, jangan setengah-setengah. Kenapa kok setengah-setengah? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya bawaan setengah-setengah itu bisa juga ada dari hati kita. Bisa juga ada niatan hati kita. Karena memang manusia itu pada prinsipnya maunya begitu. Maunya yang gampang, yang ringkes,
Maunya yang cepat, mau yang instan, itu udah bawaannya Bapak Ibu. Termasuk yang setengah-setengah. Tapi saya mau sampaikan di tempat ini buat anak-anak muda sekalian. Kalau kita mengerjakan sekalian apapun pekerjaan kita setengah-setengah, setengah bisa, setengah mahir, setengah hafal, setengah pinter, setengah apa lagi? Semuanya serba setengah-setengah, maka kita akan menjadi orang-orang yang nanggung Bapak Ibu. Di tempat ini saya menyarankan ketika kita belajar, kita mencoba, jadilah orang-orang yang spesialis. Spesialis dibayar mahal. Ya, tentu kalau dokter, dokter umum ngerti mata enggak? Dokter umum ngerti mata. Ngerti dia mata. Mata merah, mata lelah, ada iritasi, dia pasti ngerti. Tetapi untuk mata yang lebih dalam ke syaraf-syarafnya lain lagi, itu adalah dokter spesialis mata. Dia paham tahu. Tapi ketika dia ditanya soal ginjal apa segala macam, dia akan merekomendasikan kepada orang yang spesialis lagi. Saran saya kepada setiap orang muda, jadilah kamu spesialis. Kamu memang bisa menguasai semuanya, oke. Tapi harus ada sesuatu kemahiran yang kamu pegang hari-hari ini, perdalam. Ya, perdalam. Jangan setengah-setengah. Setengah matang itu nggak enak. Betul atau betul? Betul ya? Kalau setengah bayarnya, ya enak mungkin, diskon namanya. Tetapi kalau sumpamanya yang kamu dapetin juga di diskon, kamu nggak dapat full, maka kamu juga akan bagaimana rasanya seperti itu. Perlu sekali kamu bersungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Nah, setengah-setengah ini juga apa Bapak Ibu? Setengah-setengah ini bisa timbul dari hatinya kita, juga bisa dari faktor lain luarnya. Ada suatu kuasa yang juga ingin menghambat kita supaya kita jangan beribadah kepada Tuhan. Supaya kita setengah-setengah aja. Kalau kamu mau jadi Kristen boleh, tetapi kamu jangan sungguh-sungguh ya. Kamu kalau mau jadi Kristen boleh, tetapi kamu jangan jadi orang yang gemar berdoa ya. Kalau kamu mau jadi Kristen boleh, ke gereja boleh, tetapi kamu jangan penuh kuasa ya. Perkataan itu juga ditawarkan oleh kuasa kegelapan. Untuk bisa hanya setengah-setengah, hanya untuk juga sebagian, dan engkau tidak akan total mengasihi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan sesungguhnya bukan hanya setengah-setengah yang juga kuasa kegelapan bilang sama kita, tetapi sesungguhnya dia ingin meniadakan, semuanya ditiadakan. Bapak Ibu, nanti dalam minggu-minggu ke depan saya yakin Bapak Gembala kita akan membawakan tentang yang namanya persembahan korban bakaran dari Ayub. Ini penting banget, dan saya minta dengan sangat Pak Gembala, bawakan materi ini tentang persembahan korban bakaran dari Ayub. Dan saya percaya Bapak Ibu, yang dihantam duluan sama yang namanya iblis untuk mencobai Ayub, yaitu hewan-hewan yang biasanya mereka persembahkan. Ini menarik Bapak Ibu. Jangan sampai kita kejadian seperti ini. Kenapa? Memang iblis ingin meniadakan. Nah, ayo baca sama-sama. Buka Daniel pasal 11. Buka Alkitab Bapak Ibu sekalian. Daniel pasal 11 ayat ke-31. Perhatikan ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Tentaranya akan muncul. Jadi sekali lagi bukan hanya 1, 2, tetapi tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapus korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ini adalah penglihatan daripada Daniel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin garis bawahi tentang kata-kata yang namanya menghapus korban sehari-hari. Menghapus korban sehari-hari. Pada waktu itu Bapak Ibu, masih diberlakukan yang namanya korban bakaran. Setiap hari ada yang dipersembahkan. Setiap hari ada domba yang disembelih. Dan itu untuk mendamaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita baca menghapus korban sehari-hari, itu kita sama juga artinya apa? Kalau kita baca tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapus korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapa tentara ini? Tentara ini akan muncul dan menajiskan tempat kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman waktu Musa masih ada, dan Musa menyampaikan tentang Taurat Tuhan, tentang apa yang Tuhan sampaikan. Hal-hal yang Tuhan sampaikan adalah tentang tata cara ibadah.
hal-hal yang kudus, bagaimana diselenggarakannya ibadah. Makanya sekali lagi saya sampaikan di tempat ini, kita sebagai hamba Tuhan kita bisa main asal-asalan naik ke atas mimbar untuk melayani, kita tiba-tiba langsung pegang mic. Gak bisa Bapak Ibu. Hati kita harus kudus di hadapan Tuhan. Hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan. Bahkan saya juga mengucap syukur, maaf bicara sama Bapak dan Ibu Gembala yang mengajarkan kepada kita para pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan diajarkan seperti ini oleh Bapak dan Ibu Gembala. Perjamuan kudus, persiapkan dirimu baik-baik. Ini bukan bicara sama Petrus doang, Petrus Suganda, tetapi kepada setiap pengerja, pada setiap pria, kepada setiap wanita. Kita tidak boleh melakukan yang namanya hubungan yang namanya suami istri jelang perjamuan kudus. Itu diajarkan sama ibu bapak gembala kita. Ya, jadi kamu mesti pintar-pintar, mesti tahu. Itu diajarkan. Saya mau sampaikan seperti itu. Itu pernah disampaikan. Karena apa? Mereka mengajarkan kita supaya kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dari hidup kita. Ya, dari situ kita bisa memberikan, diajarkan. Kalau pada waktu itu memang tidak ada aturannya, Bapak Ibu, ya tidak. Tetapi ini secara diajarkan dari Bapak dan Ibu, ini pun berlaku, Bapak Ibu. Jadi orang-orang ini, kuasa ini ingin menajiskan tempat kudus, sehingga apa? Hubungan kita dengan Bapa di sorga, hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu berantakan, hancur. Karena Bapak kita adalah Bapak yang kudus. Ya, kita yang berdosa ini diperdamaikan oleh kematiannya Yesus Kristus. Tetapi kalau kita jatuh lagi, kita menajis lagi, repot Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Bakaran korban sehari-hari itu hapus. Apa yang terjadi saat korban itu dihapus? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengar baik-baik. Sebelum bangsa Israel, orang-orang dari Yehuda ya masuk ke dalam tanah pembuangan, mereka masuk ke dalam yang namanya masa-masa gelap mereka sesungguhnya sudah melupakan Tuhan dan hati mereka berpaling kepada Allah-Allah lain, kepada ilah-ilah lain yang biasanya mereka datang sujud menyembah Tuhan, datang ke bait Allah, mereka mempersembahkan korban dan membawa hati mereka, dan mulai disitulah dihapuskan korban sehari-hari. Perhatikan, kuasa gelap tidak pernah membuat sesuatu hal yang frontal besar, tapi dia pelan-pelan hancurkan hidup kita. Dari apa? Mulai dari yang sehari-hari dulu. Hubungan kita dengan Tuhan, doa kita itu dihapus. Dihapus apa yang ditiadakan. Udah, tenang. Kamu hari ini nggak ibadah nggak apa-apa. Kamu kan juga lagi sibuk, kamu kan juga lagi capek, kamu kan juga lagi ada permasalahan. Udah tenang, Tuhan tahu. Mulai perlahan-lahan, mulai jadi lama-lama jadi kebiasaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya nggak tahu berapa banyak orang yang online pada malam hari ini. Ada berapa? Ada 22 orang. Jangan sampai di antara kita sedang yang namanya mengalami hatinya jauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Karena apa? Ini satu pekerjaan yang iblis lakukan pada hari-hari ini, yaitu menajiskan tempat kudus. Benteng itu dan menghapus korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Memang pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Hari ini jangan sampai kita tidak dapat menaikkan korban bakaran kita, penyembahan kita. Saya bukan bilang persembahan, tapi penyembahan. Bawa hatimu sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan, ini aku datang untuk beribadah, aku rindu mengasihi Engkau. Mungkin hari-hari ini kita sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Saya diingatkan Bapak Ibu, saya diingatkan seperti ini. Ada satu, Tuhan ingatkan saya. Dia Tuhan tanya sama saya, Petrus, sudah berapa lama kamu tidak menangis di hadapan Tuhan? Saya dapat itu Bapak Ibu. Dan saya coba mikir renungkan. Selama saya beribadah, selama saya melayani, ya saya juga berdoa bergumul. Tapi kalau sampai meneteskan air mata, berdoa, Tuhan jamah Indonesia, Tuhan lawat Indonesia, sungguh-sungguh berdoa. Saya renungkan. Dan saya nggak mendapatkan jawaban itu. Berarti ada sesuatu hal yang hilang dari hidup saya. Dan saya belajar Bapak Ibu. Oh,
Ternyata ada pesan ya yang Tuhan sampaikan buat saya. Dan juga saya tanya sama saudara, Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti ketika saya bertanya, saya melemparkan tanggung jawab kepada Bapak Ibu sekalian. Saya juga mau tanya sebenarnya, berapa lama, kapan terakhir kita nangis secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk problem, permasalahan kita, pergumulan kita. Kita berdoa buat gereja kita, kita berdoa buat masyarakat kita, kita berdoa buat pertobatan keluarga kita. Itu pertanyaan, kapan terakhir saya menangis di hadapan Tuhan, meminta seperti anak kecil di hadapan Tuhan, meminta dengan sungguh-sungguh supaya orang hatinya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kapan terakhir kalinya kamu menangis? Itu pertanyaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya harus jawab pertanyaan ini. Dengan apa? Dengan setiap kali saya datang ke hadapan Tuhan, saya bawa pergumulan, doa, kerinduan. Saya bawa setiap apa yang saya panjatkan di hadapan Tuhan. Dan dari tempat ini pun saya juga berkata kepada Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu punya problem pergumulan, ayo bawa hidupmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan dengar doa kita. Amin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi korban sehari-harimu jangan sampai dihapus. Tetapi engkau harus berdiri dengan tegak. Memagari, bilang, Tuhan, aku akan mengawal korban bakaran setiap hariku agar tetap membumbung tinggi asapnya. Bukan sebagian, tetapi asapnya ini naik ke surga dan menyenangkan hati Tuhan. Seringkali saya berdoa, biar pujian penyembahan kami dan ibadah kami ini seperti korban bakaran yang terbakar habis di mezbah Tuhan. Dan kita udah dapat ayatnya kemarin, terbakar habis di atas mezbah Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Mari dari tempat ini selama 1 bulan ini kita berbicara tentang apa? Hati yang menyembah. Dari tempat ini saya juga bilang, ayo Bapak Ibu, jangan-jangan kita udah gak pernah praise and worship. Lagi berdiri, lagi duduk, lagi diam. Kita nonton Facebook, nonton YouTube. Gak apa-apa, gak ada masalah. Tetapi ayo bawa hatimu untuk menyembah Tuhan. Putar style lagu rohani. Bukan hanya cuma sekedar putar buat nemenin doang. Sambil masak, sambil nyuci piring. Tapi ketika ada di bagian-bagian mana engkau dekat Tuhan, saya ingin berdoa nih. Tapi saya gak bisa nyanyi. Saya gak putar ya lagunya. Atau nanti kalau perlu kita kirimin lagunya. Kalau mungkin saudara bilang gini, Pak Petrus, saya dengar lagu YouTube sih mau lewat pujian penyembahan, tapi nggak lama lagi keluar iklannya. Apa iklannya? Shopee COD. Berhenti jadi lagunya. Jadi saya nggak kusyuk istilahnya begitu. Ya udah, oke, baik. Tapi ada banyak lagu rohani yang Bapak Ibu bisa dapatkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ayo hari-hari ini, kalau Anda tidak bisa lewat YouTube, Anda juga bisa nyanyi Haleluya 12 kali kan? Anda juga bisa nyanyi lagu pujian-pujian yang lain kan? Angkat tanganmu, arahkan hatimu. Jangan berpikir bahwa tunggu, nggak bisa naik ini pujian, nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Enggak. Ayo, jangan sampai kita menghapus atau meniadakan korban sehari-hari kita. Tetap dari tempat ini saya mau sampaikan, hati kita harus menjadi hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya usudahkan dari tempat ini, saya juga nanti berdoa kepada setiap kita yang sudah membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Karena kami harus akui Bapak Ibu, di dalam setiap ibadah online, kami terkadang tidak menyampaikan pentingnya persembahan. Kami juga nggak mau menjadi sesuatu batu sandungan bagi Bapak Ibu sekalian. Di dalam setiap ibadah online kami akan menyampaikan bahwa kami punya nomor rekening bank, persembahan Bapak Ibu bisa dibawa di situ, atau Bapak Ibu kumpulkan nanti bawa ke gereja. Dan kita harus mendoakannya sebagai hamba-hamba Tuhan. Seringkali kami tidak mau bicara. Saya juga dapat teguran ini. Kita harus mendoakan apa yang mereka sudah bawa, doakan. Walaupun saya juga di dalam ibadah tatap muka kita doakan, tetapi di ibadah online lolos ini, Bapak Ibu, saya juga harus akui itu. Maka oleh sebab itu saya sangat menyadari bahwa pentingnya kita berdoa supaya apa yang mereka bawa adalah ketulusan di hadapan Tuhan, dan itu Tuhan kembalikan dan Tuhan terima sebagai satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya tutup
khotbah pada malam hari ini, dan saya ulangi sekali lagi, maaf bicara, saya ulangi lagi sebentar. Saya mau putar satu slide yang namanya ada orang-orang yang kita doakan. Tolong dibantu satu slide terakhir. Nah, ini dia. Saya ini dulu ya, saya tutup kamera saya dulu. Jadi ada nama-nama di sini, Bapak Ibu. Jika nama-nama ini terlalu kecil, nggak ada masalah. Tapi ketika saya ajak nanti Bapak Ibu angkat tanganmu, doakan mereka dalam nama Yesus. Karena di sini juga ada nama Bapak Ibu sekalian yang kita cantumkan. Baik sehat ataupun apapun yang dialami, kita tetap doakan mereka. Supaya apa? Hati mereka berpaut erat dengan Tuhan. Supaya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami telah dengar kebenaran firman Tuhan. Kami harus bawa hati kami yang menyembah di hadapan-Mu. Dan kami percaya pada malam hari ini tidak ada satu perkataan pun yang terlewatkan dan tidak menjadi berkat. Biar setiap perkataan ini boleh menjadi berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bawa pada malam hari ini setiap kami yang telah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan jagai pelihara kami di dalam kelimpahan, di dalam anugerah, di dalam kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat umat-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini juga kami bersyafaat bagi mereka Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat kota kami. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami. Tuhan, mari kami mau angkat tangan kami memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati Bapak Jokowi sebagai presiden Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan di dalam pengurapan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil boleh di dalam takut akan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat pemerintahan kota Tuhan. Kota yang ada di Jakarta ini Tuhan. DKI Jakarta dan pemerintahannya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk gubernur kami Tuhan. Sertai di dalam hikmat Tuhan. Kami percaya kota kami aman tentram dalam naungan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu, buat domba-domba-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau angkat tangan untuk nama-nama yang sudah ada di layar monitor. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau di antara mereka sedang ada sakit, Tuhan jamah sakit mereka. Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau mereka di dalam pergumulan atau apapun, Tuhan beri jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan ada kekuatan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga buat mereka yang berusaha, yang melakukan aktivitas dalam berkat anugerah rahmat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Turunkan berkat rahmat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semakin bertumbuh, semakin bertambah-tambah di dalam Engkau, semakin mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil. Pada malam hari ini kalau kami akan mengakhiri ibadah kami, turunkan berkat rahmat Tuhan kepada kami. Tubuh kami sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bahagia dalam Tuhan. Kami dalam perlindungan Tuhan. Dan pada malam hari ini kami angkat tangan kami. Dengan iman kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap terima keberkatan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kita kedua kali di awan yang permai. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat mengasihi Tuhan. Jaga hatimu untuk selalu menyembah kepada Tuhan. Dan bawa hatimu sebagai hati yang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat semuanya.